Isabel, ratu paling jahat di Alkitab, mati mengenaskan seperti yang dinubuatkan Nabi Elia. Ia didorong orang kepercayaannya sendiri dari menara istana. Tubuhnya terhempas ke tanah, darahnya terciprat ke dinding, dan kereta kuda menginjak-injaknya. Bukan hanya itu, tubuhnya dimakan anjing sehingga tinggal tengkorak, tulang lengan, dan kakinya saja. Inilah kisah lengkap Ratu Isabel. Kelahiran Isabel. Di malam saat Isabel dilahirkan, angin menderu seperti roh yang gelisah, menyapu kota kuno Sidon. Di dalam istana Fenisia yang megah, Raja Ethbaal, penguasa Sidon, mondar-mandir dengan gelisah. Obor-obor menari di dinding, menciptakan bayangan aneh dari lambang kerajaan. Sang ratu sedang dalam proses melahirkan, tubuhnya berkeringat hebat dan dipenuhi rasa sakit. Seorang imam agung berdiri di sisi raja, memegang belati perunggu, melantunkan mantra kuno dalam bahasa yang sangat tua. Dengan jeritan terakhir, suara tangisan bayi perempuan memenuhi ruangan. Tapi ini bukan kelahiran biasa. Obor-obor tiba-tiba berkedip hebat, seakan-akan kehadiran tak kasat mata memasuki ruangan. Imam agung menatap Raja Ethbaal dan berkata, "Dia ditandai oleh para dewa. Dia akan menjadi wadah kekuatan Baal." Ethbaal mendekati bayi itu dan menatap matanya yang gelap dan tajam. Ada sesuatu yang mengganggu, seolah dia sudah tahu beban dunia yang akan ditanggungnya. "Namanya Isabel," bisik sang raja. "Suatu hari, nama itu akan mengguncang Israel dengan ketakutan." Persembahan dewa. Sejak bisa berjalan, Isabel tumbuh dalam bayang-bayang altar Baal dan Asyera. Sementara anak-anak lain bermain, dia digiring ke dalam lorong-lorong kuil, menyaksikan darah korban dipersembahkan demi menyenangkan dewa-dewa. Pada usia 10 tahun, Isabel sudah hafal semua doa, kutukan, dan rahasia para imam. Dia telah menyaksikan pria dibakar dalam perut patung dewa Molekh, dan ibu-ibu menangis saat anak-anak mereka dirampas untuk dijadikan persembahan. Tapi Isabel tidak pernah menangis. Ia belajar bahwa kekuasaan tidak diberikan, kekuasaan diambil. Ia mengerti bahwa kesetiaan kepada dewa dibayar dengan darah. Suatu hari, Ethbaal memerintahkannya untuk membuktikan dirinya. Seorang pelayan yang dituduh menghina Baal diseret ke kuil. Imam menyerahkan belati kepada Isabel. Tanpa ragu, ia menghujamkan pisau ke dada pria itu. Sang raja pun berdiri dan menyatakan, "Dia adalah putriku, dia akan menjadi ratu." Namun di luar tembok kota, seorang perempuan tua buta berbisik, "Dia akan membawa kehancuran dan anjing-anjing akan berpesta atas tubuhnya." Pernikahan politik. Seiring waktu, Isabel tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, cantik, cerdas, dan mematikan. Rambut hitam legamnya jatuh bagaikan air malam, membingkai wajah yang menawan, namun menyimpan ancaman. Di balik kecantikannya, tersimpan tekad kuat dan hasrat untuk menguasai. Pada usia 17 tahun, ia tidak lagi hanya seorang putri. Ia adalah harapan dan alat politik bagi kerajaan Sidon. Ayahnya, Raja Ethbaal, menyadari bahwa kekuasaan tak selamanya bisa dijaga dengan pedang. Maka, saat utusan dari Israel datang membawa usulan persekutuan melalui pernikahan, Ethbaal tak ragu. Putrinya akan menikahi Raja Ahab. Hari perpisahan Isabel dari Sidon diwarnai pesta besar. Para imam Baal melantunkan mantra, darah persembahan menetes di altar, dan api suci menyala tinggi. Namun Isabel tak menoleh ke belakang. Ia tidak merasa diusir, ia merasa dilepaskan. Ia menuju Israel, bukan sebagai istri yang tunduk, tetapi sebagai utusan para dewa. Israel tidak tahu apa yang akan datang menimpa mereka. Ratu di atas raja. Ahab, raja Israel, dibesarkan untuk takut kepada Yahweh. Namun saat ia melihat Isabel untuk pertama kali, hatinya luluh.
Isabel bukan seperti wanita Israel lainnya, ia berani, tajam, dan tak tertaklukkan. Di pernikahan mereka, saat matahari terbenam di Samaria, Isabel membisikkan kepada suaminya, "Aku akan menjadikanmu raja yang agung," dan Ahab percaya. Tapi Isabel tak pernah berniat tunduk. Baginya Ahab hanyalah alat. Ia akan memerintah melalui suaminya. Dan seluruh Israel akan bersujud kepada Baal. Perubahan itu dimulai secara perlahan. Istana Ahab mulai dipenuhi penasihat asing, para pedagang Sidon datang silih berganti. Lalu Isabel membangun kuil megah bagi Baal di tengah Samaria, terbuat dari obsidian dan emas, dengan pilar-pilar tinggi berukir simbol dewa-dewa asing. Korban mulai dipersembahkan, sapi, kambing, merpati. Namun hari demi hari ritual menjadi semakin kelam. Anak-anak mulai menghilang. Teriakan mereka tenggelam di dalam tembok kuil. Israel pun berubah, tapi Yahweh menyaksikan. Kemunculan Elia. Israel semakin tenggelam dalam kegelapan. Di bawah pengaruh Isabel, kuil Baal menjulang megah di Samaria, sementara suara nabi-nabi Tuhan dibungkam dengan pedang. Bangsa yang dahulu dipimpin oleh hukum Yahweh, kini dikuasai oleh ketakutan dan penyembahan berhala. Namun dari padang tandus Gilead, muncullah seorang nabi bernama Elia. Tidak dikenal banyak orang, tapi mulutnya penuh otoritas dari Tuhan. Ia berdiri di hadapan Raja Ahab dan menyatakan dengan tegas, "Demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, tidak akan ada hujan atau embun sampai aku berkata." Sejak saat itu, langit tertutup, kekeringan melanda negeri, tanah mengering, sungai menyusut, dan kelaparan pun merajalela. Isabel murka. Ia memerintahkan pembantaian besar-besaran terhadap para nabi Tuhan. Namun Elia menghilang, disembunyikan oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, diberi makan oleh burung gagak. Di tengah teror yang ditebarkan Isabel, Elia menjadi satu suara yang tersisa, membawa harapan sekaligus peringatan. Perang antara terang dan gelap telah dimulai. Perburuan Elia dan amarah Isabel. Di istana Samaria, Isabel duduk anggun di tahtanya. Tangannya yang dihiasi gelang emas bergerak pelan di atas sandaran gading singgasana. Di sampingnya Ahab berdiri, tapi semua tahu siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Seorang pejabat datang gemetar, bersujud di hadapan mereka. "Ratuku, ada seorang nabi di Israel, namanya Elia. Ia menentang Baal dan berkata bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah." Keheningan menggantung di udara. Lalu senyum dingin muncul di wajah Isabel. "Elia," bisiknya, "bodoh lain yang berani melawanku." Ia berdiri perlahan, rambut hitamnya bergelombang seperti bayangan malam. "Temukan dia, buru kemanapun ia pergi. Aku ingin kepalanya di atas piring." Perburuan pun dimulai. Para pembunuh Isabel menjelajah gunung dan desa, memburu nabi-nabi Yahweh. Tubuh-tubuh digantung di pohon-pohon, darah mengalir di jalanan. Namun Elia selalu selangkah lebih cepat. Ia muncul memperingatkan rakyat, lalu lenyap bagaikan angin. Isabel frustrasi. Ia mencengkeram altar Baal, berseru keras kepada para imam. "Kita sudah mempersembahkan 1000 korban. Mengapa Baal tak menjawab kita? Apakah aku harus mengorbankan darah manusia?" Dan begitulah, pada malam yang kelam, anak-anak Israel yang sulung diambil dari pelukan ibunya, dibawa ke altar, dijadikan persembahan berdarah. Teriakan mereka menembus langit. Tapi tetap, langit tak menjawab. Elia masih bebas. Pertarungan di Gunung Karmel. Setelah bertahun-tahun kekeringan mencekik Israel karena nubuat Elia, tiba waktunya baginya untuk kembali. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk sebuah pertarungan di Gunung Karmel. Jika Baal adalah Allah, sembahlah dia. Jika Yahweh adalah Allah, sembahlah dia. 450 nabi Baal berdiri di altar, menari-nari, menjerit, menyayat tubuh mereka. Darah mereka mengalir di batu, tapi langit tetap diam. Elia maju sendirian. Ia membangun mezbah Yahweh dari 12 batu, menyiramnya dengan air hingga basah kuyup. Lalu ia berdoa,
Ya Yahweh, biarlah engkau dikenal hari ini sebagai Allah Israel. Seketika api turun dari langit, meledak membakar persembahan, air, batu, semuanya. Orang-orang bersujud. Yahweh adalah Allah. Elia memerintahkan, tangkap semua nabi Baal, jangan ada yang lolos. Di lembah Kishon, 450 nabi Baal dibunuh. Darah mereka membanjiri tanah. Dan di istana, saat kabar pembantaian itu sampai di telinga Isabel, cangkir anggurnya hancur di tangan. Besok Elia akan mati, katanya dingin. Atau, akankah ia gagal menangkapnya sekali lagi? Elia diburu lagi. Malam di Samaria pekat dan beraroma dupa. Tapi di dalam istana, udara terasa tegang dan panas oleh murka Isabel. Ia berjalan bolak-balik di hadapan tahtanya. Jubahnya menyeret di lantai seperti bayangan. Matanya dilapisi arang hitam, menyala dengan amarah. Nabi-nabinya telah dibantai, para imamnya hilang. Penghinaan itu tak tertahankan. Aku ingin Elia mati sebelum matahari besok terbit, desisnya pada para penjaga. Mereka mengangguk, meski tubuh mereka gemetar. Mereka tahu, memburu seorang nabi Yahweh bukan tugas biasa, terlebih seorang nabi yang memanggil api dari langit. Sementara itu, Elia melarikan diri ke padang gurun. Ia kelelahan. Di bawah pohon gersang, ia berseru pada Tuhan, "Cukup sudah, ya Tuhan, ambillah nyawaku." Namun Tuhan mengutus malaikatnya. Elia diberi roti dan air. "Bangkitlah dan makan, karena perjalananmu masih panjang," kata malaikat itu. Dengan kekuatan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam menuju Gunung Horeb. Di sana, Tuhan menampakkan diri bukan dalam badai atau gempa, melainkan dalam suara lembut. "Elia," firman Tuhan, "pekerjaanmu belum selesai. Aku telah menyisakan 7.000 orang di Israel yang belum sujud kepada Baal." Isabel mungkin telah membuat tanah berdarah, tapi Tuhan telah menetapkan akhirnya. Nubuat kematian Isabel. Beberapa waktu kemudian, Raja Ahab terlihat merajuk seperti anak kecil. Ia menolak makan. "Ada apa?" tanya Isabel dengan nada dingin. "Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya kepadaku," jawab Ahab lemah. Isabel mendekat, jemarinya melingkari mahkota sang suami. "Bukankah kau raja? Tenang saja, aku akan mengurusnya." Malam itu Isabel menyusun rencana licik. Ia menulis surat atas nama Ahab, menyuruh para tetua kota Yezreel untuk mengadakan puasa dan menuduh Nabot menghujat Tuhan dan raja. 2 saksi palsu ditugaskan. Nabot dijatuhi hukuman mati di rajam batu. Begitu Nabot mati, Isabel berkata pada Ahab, "Bangkitlah, milikilah kebun anggur yang kau inginkan." Tapi saat Ahab tiba di kebun itu, sosok familiar muncul di cakrawala. "Elia, engkau telah menjual dirimu untuk berbuat jahat di mata Tuhan," seru Elia. "Karena itu darahmu akan dijilat anjing di tempat ini, dan Isabel, anjing-anjing akan memakan dagingnya di dekat tembok Yezreel." Ahab terdiam, tubuhnya gemetar, tapi Isabel, ia hanya tertawa. Ia tak percaya, ia pikir seperti biasa ia akan lolos. Akhir tragis seorang ratu. Tahun-tahun berlalu, Ahab meninggal dan anak mereka, Yoram, naik takhta. Tapi seperti ibunya, Yoram berjalan dalam kejahatan. Sementara itu, Tuhan mengurapi seorang pria baru, seorang panglima perang kejam dan tak kenal takut, untuk mengakhiri keturunan Ahab, Yehu. Ia adalah alat penghakiman, murka Tuhan yang berlari seperti badai. Keretanya menderu melintasi tanah Israel, debu mengepul di belakangnya, menuju Yezreel, menuju Isabel. Di istananya, Isabel mendengar suara kereta dan pasukan mendekat. Tapi alih-alih lari atau bersembunyi, ia berdiri dengan kepala tegak. Ia melukis matanya dengan arang hitam, mengenakan pakaian kerajaan terbaiknya, dan berdiri di jendela istana. Seperti ratu sejati yang akan menghadapi akhir hidupnya dengan kebanggaan. Saat Yehu lewat, ia berseru mengejek, "Apakah kau datang membawa damai Zimri, si pembunuh tuanmu?" Namun Yehu tak terpengaruh.
Ia hanya menengadah dan berteriak ke jendela. "Siapa di pihakku?" Dua pegawai istana yang dulu melayani Isabel melangkah maju. Yehu berseru, "Lemparkan dia ke bawah." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Isabel tidak lagi berkuasa. Ia diangkat dan dilempar dari jendela istana. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Darahnya memercik ke dinding dan ke kuda-kuda Yehu, yang lalu menginjaknya tanpa ragu. Setelah itu Yehu masuk ke dalam istana. Namun beberapa saat kemudian ia berkata, "Pergilah dan kuburkan dia. Bagaimanapun, dia adalah putri raja." Tapi saat para pelayannya kembali, wajah mereka pucat. "Tuanku, yang tersisa hanya tengkoraknya, telapak tangan, dan kakinya. Sisanya telah dimakan oleh anjing." Kematian Isabel persis seperti yang telah dinubuatkan Elia. Pelajaran dari Isabel. Isabel pernah memandang dunia dari singgasana tinggi, dengan kesombongan dan kuasa mutlak. Tapi akhirnya, tubuhnya menjadi makanan anjing. Namanya menjadi kutukan. Namun namanya tidak ikut terkubur. Sebaliknya, Isabel menjadi simbol kejahatan, kesombongan, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Namanya hidup bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai peringatan Tuhan. Namun, kisah Isabel tak berhenti di Perjanjian Lama. Ribuan tahun kemudian, di kitab Wahyu 2 ayat 20, nama Isabel kembali disebut, bukan sebagai orang yang sama secara literal, tetapi sebagai roh atau karakter yang meracuni jemaat. "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan perempuan Isabel yang menyebut dirinya nabiah, dan yang mengajar serta menyesatkan hamba-hambaku untuk berbuat cabul dan makan persembahan berhala." Di sini, Isabel mewakili semangat kompromi, ajaran sesat, dan pengaruh beracun yang menghancurkan dari dalam. Ia adalah simbol dari seseorang yang memutarbalikkan kebenaran, membawa umat menjauh dari kekudusan. Dengan kata lain, Isabel mungkin telah mati di Israel, tapi rohnya masih merasuki generasi yang menolak otoritas Tuhan. Kisah Isabel bukan sekadar cerita penghakiman. Ini adalah cermin. Apa yang terjadi dengan mereka yang berpikir bahwa mereka lebih besar dari Tuhan? Apa yang terjadi pada mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menumpahkan darah dan menyebarkan kejahatan? Isabel adalah peringatan bahwa Tuhan mungkin sabar, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan menang selamanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa diberkati atau terinspirasi, bagikan atau share video ini ke teman, keluarga, gereja, dan komunitasmu agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Juga jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, aktifkan lonceng notifikasi, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan film-film rohani dan kisah Alkitab lainnya yang membangun iman. Dapatkan semua tayangan menarik ini di channel YouTube @TheBibleED. Sampai jumpa di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.